Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 sampai 14. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku akan pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah berikanlah dirimu. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Filipus dan Yakobus Rasul. Santo Filipus dan Yakobus adalah dua orang yang dipanggil dan dipilih oleh Yesus sebelum ia memulai tugas pewartaannya. Sejak semula Yesus sudah memulai tugas perutusannya dengan membentuk sebuah tim khusus yang kita sebut dengan ke-12 Rasul. Ke-12 Rasul inilah yang selalu menemani pewartaan Yesus di dunia ini. Mereka juga dibekali dengan berbagai macam hal yang pada akhirnya
akan memampukan mereka untuk melanjutkan tugas pewartanya di dunia ini. Mereka mewartakan sabda Allah yang telah mereka terima dari Yesus kepada semua orang dan segala bangsa. Dalam Injil kita mendengar kata jalan. Yesus adalah jalan itu sendiri. Tanpa melalui Dia, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa. Ketika Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup," tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia bukan hanya menerangkan dan menunjukkan arah ke tujuan itu, tetapi Dia berjalan bersama kita. Dia sendirilah jalan itu. Yesus adalah kebenaran. Ini berarti segala perkataan dan tindakan Yesus sesuai dengan kehendak Allah dan keluar dari kasih-Nya. Dalam Dia tidak ada kebohongan, kepalsuan, dan kemunafikan. Dia hidup dengan benar seperti yang diinginkan oleh Bapa di surga. Yesus adalah hidup. Artinya, hanya orang yang memilih Yesus sebagai jalan dan kebenaran akan memiliki hidup sejati di dunia ini dan memperoleh hidup kekal di surga. Mari kita jadikan Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup kita. Hanya melalui Dia kita bisa sampai kepada Bapa di surga. Tidak ada jalan pintas lain yang bisa kita tempuh selain Dia yang menderita dan wafat di salib. Saudara-saudari terkasih, kedua rasul yang kita rayakan hari ini telah menjadi teladan bagi kita semua. Mereka melanjutkan tugas pewartaan sabda Allah ini hingga akhir hidup mereka. Melalui perantaraan doa Santo Filipus dan Yakobus, marilah kita mohon agar semakin banyak orang yang mau memberikan dirinya untuk mewartakan sabda Allah. Dengan demikian, semakin banyak orang di muka bumi ini yang diselamatkan. Mari kita terus mewartakan sabda Allah ke seluruh penjuru dunia. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.